Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Hidayatullah, bisa dipanggil Adi. Kali ini kita akan membahas tentang kajian ilmu sejarah di bab kedua. Itu ada di halaman 21. Kajian ilmu sejarah ini mempelajari ada dua tentang hal, yaitu tentang ruang lingkup sejarah, yaitu tentang sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni. Nah, yang kedua itu ada pola pikir sejarah, yaitu tentang konsep diakronik, sinkronik, periodisasi, dan kausalitas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah sebagai ilmu. Nah, ini. Oh, mau. Udah abah, Cok. Pengertian sejarah. Menurut Herodotus, perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Itu pengertian sejarahnya. Sejarah tidak berkembang. Ya Allah, ada kendaraan. Maaflah. Sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, tetapi bergerak seperti garis lingkaran. Kalau garis lingkaran kan kita ambil yang contoh ini, gambar Herodotusnya. Kan biasanya dalam sebuah peristiwa itu kan pasti mulai dari membangun dulu dari bawah, lalu berkembang sampai masa puncak. Masa puncak itu masa kejayaan. Nah, setelah masa kejayaan kan pasti ada peristiwa-peristiwa kemunduran, lalu jatuh lagi. Nah, gitu. Pokoknya seperti perputaran peristiwa lah. Nanti setiap negara itu pasti ada masa puncaknya, lalu turun lagi sampai runtuh, lalu muncul lagi ke atas. Gitu-gitu aja itu. Nah, itu menurut Herodotus. Beda lagi dengan Ibnu Khaldun. Catatan tentang umat manusia dan peradaban dunia, itu pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun. Lalu cerita tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi menurut Ibnu Khaldun ini, cerita tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu kan mulai dari zaman purba kan. Nah, zaman purba itu kan karena orang-orangnya bukan masyarakat, manusianya itu semakin berpikir, semakin maju, kan nggak mungkin menggunakan batu aja gitu. Awalnya dari batu keras kan berubah jadi halus, jadi halus, yang jadi halus lagi batunya sampai bisa menggunakan senjata tajam. Terus bagaimana mereka menggunakan besi kan, itu kan dipelajari secara evolusi lah istilahnya tuh, karena kan perubahan nggak mungkin kita berargumen atau cuma nyaman di perubahan sekarang aja, cuma nyaman dengan keadaan sekarang. Pasti ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, artinya si masyarakat itu tidak maju. Oke, itu Ibnu Khaldun. Kalau menurut Taufik Abdullah, tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Itu pengertian sejarah menurut Taufik Abdullah. Maksudnya gini, tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Jadi istilahnya itu tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu, misalkan mulai dari tahun seini sampai seini, misalkan dari tahun 2000 sampai tahun 2020 kan, itu 20 tahun tuh. Nah, pada masa lampau itu bukan berarti 50 tahun ke belakang, bukan. Yang disebut masa lampau itu sehari semalam, istilahnya itu. Semalam itu sudah dianggap sebagai masa lampau itu, yang dilakukan di tempat tertentu. Jadi istilahnya itu kejadian yang kemarin itu sudah dianggap sebagai sejarah, itu maksudnya. Itu maksud dari Taufik Abdullah. Jadi intinya itu sama aja itu, antara mulai dari Herodotus, seorang
Lepak sejarah dari Yunani, Ibnu Khaldun pada masa kekhalifahan Islam, terus Taufik Abdullah pada masa sekarang itu. Ya semoga ini paham ya. Oke, kita lanjut. Kalau menurut Sartono Kartodirjo, pengertian sejarahnya, sejarah dalam arti objektif berarti kejadian atau peristiwa yang dapat ditujukan dengan bukti-bukti yang memiliki kebenaran objektif. Sejarah dalam arti subjektif berarti suatu konstruksi atau bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Oke. Kalau ini di sini aku udah menjelaskan di sejarah Indonesia bahwasanya yang namanya sejarah itu menurut Sartono Kartodirjo itu harus ada bukti otentiknya. Tidak bisa dikatakan sejarah kalau cuma hanya dongeng-dongeng doang itu. Harus ada bukti tertulis atau bukti rekaman atau bukti foto kan, misalkan. Kalau bukti yang paling konkret itu bukti tertulis itu objektif. Nah, kalau sejarah dalam arti subjektif ini kan berarti suatu konstruksi atau bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Jadi menurut yang subjektif itu bisa aja dari kisah-kisah itu, tapi ada susunannya lah gitu. Nanti adalah di bab 2 bab 3 kan, nanti bab 3 atau bab 4 kita akan mempelajari tentang, bukan mempelajari lagi, akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat atau untuk kalian menulis sejarah di daerah di kampung kalian masing-masing gitu. Nanti adalah ya, itu masih lama lagi. Itu menurut Sartono Kartodirjo. Kalau Raden Muhammad Ali, pengertian sejarah, sejumlah perubahan, kejadian, dan peristiwa nyata. Itu satu. Ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian, dan peristiwa nyata. Apa yang sama? Apa yang beda gitulah. Jadi kalau ini kan sejumlah perubahan, kejadian, dan peristiwa nyata itu kalau ada peristiwa yang kejadian yang perubahan dari presiden ini ke presiden ini kan beda itu perubahannya. Ya awalnya banyak korupsi jadi ditambah banyak, itu kan perubahan juga itu. Nah oke, itu masuk juga dalam sebuah peristiwa. Jadi inti dari Muhammad Ali ini yang namanya ada peristiwa, dan kalau peristiwa itu berubah dari waktu ke waktu, itu disebut sebagai sejarah juga. Itu menurut Muhammad Ali. Kalau menurut Arge Collingwood, sejarah sebagai penyelidikan tentang aktivitas manusia pada masa lampau. Jadi menurut beliau ini, sejarah sebagai penyelidikan tentang aktivitas manusia pada masa lampau. Jadi ada aktivitas ya kurang lebih aja sih menurut apa yang dikatakan Muhammad Ali, Sartono, si Herodotus, Ibnu Khaldun. Jadi inti dari pengertian sejarah itu, kalau ada aktivitas, kalau ada peristiwa, kalau ada catatan yang otentik atau misalkan bisa yang dipertanggungjawabkan dalam hal untuk menyelidiki sesuatu, itu bisa disebut sebagai sejarah itu. Oke, semoga ini paham ya. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Kalau menurut Kartodirjo itu ada beberapa. Yang pertama, bersifat empiris, mempunyai objektif, mempunyai teori, mempunyai generalisasi, mempunyai metode. Kalau di buku itu ada di halaman 22 dan 23. Oke. Yang pertama kita bahas tentang bersifat empiris. Empiris itu apa? Empiris itu semacam bukti yang nyata. Kalau sifat empiris itu apa sih? Lupa lah.
Bahasa sederhananya gini, empiris itu dasarnya lah istilahnya itu. Pokoknya dalam sejarah itu at- ilmu-ilmu sejarah itu kalau kita mempelajari betul-betul itu ada dasar-dasar tersendiri. Nah, objek penelitiannya itu seperti apa itu bersifat empiris. Kalau nya mau itu bukti empiris lah. Oke, yang kedua, mempunyai objek objek. Jadi menurut Konto Wijoyo yang maksud dari mempunyai objek itu adalah mana tadi lah. Nah, kebenaran bersifat objektif gitu. Pengetahuan ilmiah dapat dikomunikasikan dengan orang lain. Kebenarannya dapat diterima oleh orang juga karena sesuai dengan kenyataan atau objektif gitu. Sejarah sepanjang menyangkut tentang fakta adalah objektif. Oleh karena fakta sejarah adalah objektif, maka penulisannya harus berdasarkan fakta tersebut. Jadi maksud dari mempunyai objektif itu ada yang membenarkan gitu. Dalam misalkan menggali sejarah dengan cara wawancara itu. Wawancara kan biasa aja, wawancara dengan narasumber 1, 2, 3, dan 4 dan lain-lain kan. Ini apakah bisa diterima dengan yang diutarakan oleh si narasumber itu kan? Pasti ada bukti yang lebih kuat lagi, bisa dari koran kah, atau dari bukti tertulis dari foto-foto atau media sosial itu bisa dimasukkan lah ke dalam sebuah objeknya. Itu sejarah sebagai ilmu itu ciri-cirinya. Karena ada yang diucapkan oleh misalkan seseorang dan terbukti benar, nah atau nyata, itu masuk sebagai ciri-ciri sejarah sebagai ilmu mempunyai objektif. Oke. Yang ketiga, mempunyai teori. Apa maksud dari mempunyai teori ini? Teori sejarah itu banyak sekali. Kalau di buku itu emang tidak ada dibahas, tapi maksudnya itulah ini. Teori merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu hal yang didasarkan pada penelitian dan penemuan serta didukung oleh data dan argumentasi. Dalam meneliti objektifnya, sejarah menggunakan teori tersendiri. Rekonstruksi sejarah mengenal teori berkaitan dengan sebab akibat, eksplanasi, objektivitas, dan subjektivitas. Tapi mati. Oke. Jadi maksud dari mempunyai teori itu ibaratnya tuh kalau ingin meneliti sesuatu, itu misalnya meneliti tentang peristiwa, ada teori dasar, karena dalam penelitian itu ada teorinya itu untuk mendukung sebuah penelitian lanjutan. Jadi ada teorinya dulu, lalu dari teori itu lalu dibuktikan dengan penelitiannya. Itu teori. Karena kan di sini dikatakan dalam meneliti objeknya sejarah menggunakan teori tersendiri. Ada teori tersendirinya, karena ini biasanya kalau teori sejarah itu yang paling banyak digunakan itu sebab akibat. Karena apa penyebab ini kan pasti ada akibatnya gitu kan biasanya gitu. Misalkan kayak
kita ambil contoh tentang kenapa kerajaan Mataram kuno dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Karena kan karena kan penyebab itu kan akibat penyebabnya apa? Penyebabnya yang paling pertama itu adalah terjadinya meletusnya gunung Merapi. Gunung Merapi kayak ingat aku nah. Pokoknya meletusnya gunung itu dan mengakibatkan di daerah sekitar nang di daerah nang Jawa Tengah itu terkubur sampai bangunan besar Candi Borobudur itu hilang gitu. Itu yang dimaksud dengan teori sebab akibat lah. Pokoknya kalau ada teorinya itu ciri-ciri sejarahnya. Oke, selanjutnya mempunyai generalisasi. Metode dalam sejarah lain. Studi dalam ilmu lazim menghasilkan kesimpulan atau kesimpulan sementara bisa juga itu. Generalisasi merupakan kesimpulan umum dari pengamatan, pendataan, dan analisis. Generalisasi dalam studi sejarah bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan dan penemuan-penemuan baru yang mendukung keabsahan fakta sejarah. Jadi yang dimaksud dari mempunyai generalisasi itu adalah kesimpulan. Jadi ada seorang peneliti nih, peneliti sejarah ingin mengetahui tentang peristiwa Jumat Kelabu di Banjarmasin kan. Kan itu menggali mulai dari dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik saat itu, terus buan TNI. Terus kan terus dikumpulkan juga dari beberapa sumber data, misalkan dari koran kan. Setelah dapat lalu disimpulkan sementara bahwasanya yang terjadi adalah gini gitu. Itu kesimpulan sementara. Tapi yang maksud dari kesimpulan sejarah itu kan tidak hanya sebagai tetap gitu. Kalau hanya ada penelitian lanjutan terus dibuktikannya dengan penemuan fakta yang baru dan lalu didiskusikan yang mana yang benar, yang mana yang perlu diperbaiki. Kalau ada penemuan yang baru, ada fakta yang baru, itu bisa dipakai itu. Nah, kalau biasanya dalam sejarah itu kalau ada fakta yang baru biasanya sejarah itu bisa berubah. Jadi jangan heran misalkan kalian ini mempelajari tentang sejarah dunia atau mempelajari sejarah Indonesia yang dimana dikatakan pada masa kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia adalah kerajaan Kutai aja. Karena kan dibuktikan dengan penulisan yang tertua itu, mulai dari zaman praaksara ke zaman aksara itu. Tapi kenapa di Pulau Jawa manusianya banyak, sedangkan di Pulau Kalimantan itu sedikit? Padahal kan yang namanya teori kependudukan, setiap wilayah dengan penduduk yang tinggi itu bisa diibaratkan sebagai orang yang pertama datang ke sana. Tapi kenapa kerajaan Hindu-Buddha itu yang pertama di Kalimantan? Nah, itu mungkin nanti sekitar 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang itu bisa berubah lagi itu. Bisa jadi kerajaan Kutai itu bisa berubah. Bisa tidak lagi menjadi kerajaan tertua di Kalimantan kalau ada bukti penemuan yang baru gitu. Itu kesimpulan lah, mempunyai generalisasi. Oke. Selanjutnya mempunyai metode dalam sejarah diperlukan untuk meneliti bukti-bukti dan memperoleh fakta-fakta yang akan dikaji lebih lanjut serta disimpulkan menjadi sejarah objektif dan benar. Metode sejarah antara lain terkait dengan cara-cara mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menganalisis secara kritis
secara kritis sumber-sumber sejarah dan menanggapi fakta-fakta sejarah. Itu ada di halaman 27. Ini Imperialis ada juga itu. Kenapa aku baru buka lah, maaf. Oke, yang kalau yang mempunyai metode itu dalam penelitian sejarah itu ada mulai dari awal itu. Dari awal itu harus kalau ingin meneliti sesuatu tuh, yang pertama itu harus mencari datanya dulu, mencari data. Pokoknya cari aja dulu sampai dapat, jangan mencari itu satu sumber aja. Pokoknya harus banyak gitu, lebih banyak lebih bagus. Tapi masalahnya kalau semakin banyak itu menganalisis secara kritisnya tuh semakin sulit. Oke, setelah menemukan dan mengumpulkan sumber-sumbernya sudah. Nah, setelah dapat beberapa sumber, lalu dikritisi dalam arti ini yang mana yang bujur, yang mana yang salah, terus yang mana yang dudustaan wara kah itu bahasa Banjarnya, itu yang mana cuma hoak kah gitu. Itu harus analisisnya itu harus kritis lah istilahnya. Karena kalau kita misalkan sumber pertama, misalkan kalau hal dalam wawancara itu sumber pertama atau narasumber pertama itu dipercayai benar daripada narasumber kedua, itu tidak boleh. Itu melanggar. Itu dianggap sebagai kesalahan dalam penulisan sejarah gitu. Setelah menganalisis kan, terus menanggapi faktanya lagi. Nah, emang dalam hal penemuan sejarah itu dalam menjadi suatu penulisan itu tidak bisa tidak segampang yang kalian kira. Itu banyak yang harus dilalui kan. Yang kalian pelajari di buku-buku itu kan menjadi sebuah cerita yang ada di buku paket itu kan tidak hanya hanya tentang Indonesia merdeka aja, nang mencari mulai dari zaman kolonial, sudah mulai dari bukti-bukti penemuan kolonial sudah dikumpulkan gitu. Udah ya, semoga aja kalian paham dengan ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Oke, kita lanjut. Kegunaan sejarah sebagai ilmu. Di sini ada dua, yaitu kegunaan intrinsik dan kegunaan ekstrinsik. Kegunaan intrinsik itu sejarah sebagai ilmu, ya ibaratnya tuh cuma sebagai ilmu biasa lah. Ilmu biasa itu ada di halaman 24. Buka aja. Maksud dari sejarah sebagai ilmu tuh kalau kita membaca sejarah tahu, nah itu ilmu. Ya ada usah berpikir-pikir benar. Pokoknya kalau ilmu itu kalau kita tahu, nah itu ilmu sudah. Terus yang kedua, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat ini bisa diibaratkan kalau kalian ingin mendebatkan sesuatu atau mencari fakta yang benar kan kita harus mempelajari cerita-cerita atau bukti-bukti fakta yang terdahulukan. Nah itu juga dianggap sebagai kegunaan sejarah intrinsik, kegunaan sejarahnya. Terus yang ketiga, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Ya jelas, karena kan kita tidak tahu kejadian masa lalu itu seperti apa. Nah dari situ ada orang-orang yang meneliti gitu. Terus yang keempat, sejarah sebagai profesi. Sejarah sebagai profesi ini ada banyak. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi seorang peneliti, ada yang sebagai seorang pemandu wisata kan, ya, tour guide lah gitu. Tour guide kah? Iya, tour guide kali.
Target kan biasanya kalau di Banjarmasin ini kan banyak adalah orang yang menjadi target buat pariwisata turis asing tuh. Jadi kalau hanya ada turis asing masuk, terus target ini kan menceritakan tentang ini loh kota Sungai Martapura, bahwasanya kota Sungai Martapura ini berdiri Pak sudah lama bla 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 gitu. Tuh kalau menjadi target itu atau menjadi pemandu wisata tuh harus tahu sejarahnya juga. Ya lumayan lah digaji itu digaji dari dinasnya itu sekian, itu belum lagi dapat dapat pesangon dari dari turisnya juga itu. Ya kalau sebulan atau 3 bulan dan bisa bahasa asing, atau 2 minggu 3 minggu lah kalian bisa lah untuk beli, penghasilannya itu untuk beli iPhone 11 OS. Itu beneran loh, aku nggak bohong. Kalau aku kemarin itu cuma 1 minggu aja gitu, 1 minggu ya lumayan lah bisa bayar uang kuliah. Untuk head down lah sebentar. Astagfirullah, jangan dituruti. Oke, itu sebagai secara intrinsik. Terus kegunaan secara ekstrinsik, sejarah sebagai pendidikan moral. Oke, pendidikan moral itu dalam arti sejarah syarat dengan pendidikan moral karena sejarah mengungkapkan peristiwa yang mengandung nilai moral yang meskipun terjadi pada masa lampau dapat kita ambil hikmahnya lah itu, dan kemudian dijadikan sebagai pelajaran dalam menjalani kehidupan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kalau kalian benar-benar mempelajari sejarah nang penalaran nang moral ini, seperti mempelajari tentang kenapa perusahaan terbesar di dunia pada masa itu VOC kan, yang bisa kalau ke jumlah kekayaannya itu ya melebihi perusahaan-perusahaan raksasa di dunia pada saat ini gitu. Kenapa bisa runtuh, kenapa bisa bangkrut kan? Karena kan itu dari korupsi kan. Nah, dari situlah bahwasanya yang namanya korupsi itu emang kejahatan yang paling luar biasa. Nah, dari situ orang-orang belajar gitu. Bahwasanya ini loh. Kenapa setiap kerajaan atau pemerintahan pada masa lalu itu selalu berubah-ubah, selalu habis runtuh, lalu ada yang membangun, berkembang, masa kejayaan, kemunduran, runtuh lagi, terus habis runtuh membangun, berkembang, masa kejayaan atau masa puncak, kemunduran, runtuh lagi, itu aja. Itu yang dimaksud dengan moral gitu. Oke, yang kedua, sejarah sebagai pendidikan penalaran. Kalau penalaran ini bahasa sederhananya itu adalah kritis. Kritis dalam arti kalau kalian mempelajari sejarah bujur-bujur atau mempelajari tentang sebuah peristiwa, kalian itu bisa mengkritisi kejadian yang pada masa lalu itu. Kalau kalian misalkan kayak G30S PKI, nah itu bujuran PKI aja memberontak itu kudeta aja. Tapi kan ada juga yang mengatakan itu perbuatan dari FBI dari CIA, Central Intelligence Agency Amerika Serikat kan, ada juga gitu. Terus banyak nang konspirasi yang lainnya. Nah ya, dari situ kalian berpikir kritis. Biasanya orang-orang yang hebat dalam debat itu biasanya penalarannya itu tinggi. Ya tahun ini seharusnya ada sih lomba debat lah, lomba debat sejarah itu. Semoga aja ada gitu. Kalau tahun kemarin ada, karena masa pandemi ini kayaknya nggak ada deh. Mudahan di awal 2021 ada, terus yang akan mewakili adalah kalian. Biasanya secara 2 tahun berturut-turut ini orang-orang EPS, orang-orang dari anak-anak EPS lah yang sering saya buat
untuk mengikuti lomba lomba debat sejarah itu. Semoga kalian yang terpilih lah. Aku mau melihat nanti seberapa kritisnya kalian. Tapi tidak hanya kritis, kadang hanya bacot sorangan gitu. Oke, kita lanjut. Sejarah sebagai pendidikan politik. Sejarah memuat peristiwa tertentu menyangkut tindakan politik atau kegiatan bersifat politik pada masa lampau. Hal tersebut dapat menjadi acuan untuk kehidupan politik pada masa kini agar tidak terjerumus dalam kemelut politik yang pernah dialami pada masa lampau. Jadi, ibaratnya tuh sejarah sebagai pendidikan politik itu kejadian-kejadian politik yang dulu tuh, yang mulai dari Indonesia Merdeka kan. Indonesia Merdeka tuh emang sudah bagus dengan sistem presidensial. Tapi kenapa beberapa bulan setelah kemerdekaan ada diangkat sebagai perdana menteri kan. Itu kenapa penyebabnya kan banyak itu kejadian-kejadiannya. Nah, terus pernah juga hampir 10 tahun 9 tahun berapa gitu Indonesia memakai dengan sistem parlementer yang presiden sebagai kepala negara, terus kepala pemerintahan dijabat sebagai perdana menteri. Tapi kan banyak kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat lah gitu. Nah, itu maksudnya sebagai pendidikan politik. Jadi kejadian-kejadian masa lalu itu dalam hal hubungan politik itu bisa dipelajari betul-betul. Jadi kalau yang ambil, yang baik ambil, yang nggak baik harus diperbaiki, jangan diambil gitu. Oke, selanjutnya sejarah sebagai pendidikan kebijakan. Peristiwa atau masa tertentu baik secara tersurat maupun tersirat menunjukkan adanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan pada masa lampau sangat mungkin dapat dijadikan bahan acuan untuk menghadapi kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Berarti sejarah memiliki fungsi pragmatis. Halaman 24. Jadi, maksud dari pendidikan kebijakan nih, kebijakan masa lalu itu apa ibaratnya lah, tidak hanya sebagai ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan tidak baik, yang untuk dipakai saat ini gitu. Meskipun itu merugikan oleh orang lain, tapi untuk masyarakat Indonesia itu bagus, ya nggak masalah gitu. Yang namanya kebijakan ini kan perintah lah istilahnya itu. Yang kebijakan pada masa lalu itu bagus, kenapa sekarang tidak dijalankan lagi kan? Itu kembali lagi mengambil keputusan yang dari ke atas lagi, kenapa jadi kayak itu aja. Nah, dari situ kalian mulai dari berpikir kritis. Dan aku minum dulu. Jadi kebijakan tuh ada kebijakan yang baik, ada yang kebijakan yang tidak baik. Yang tidak baik pada masa lalu bisa jadi baik untuk masa kini gitu. Itu bisa dipakai dalam hal beberapa kasus itu ada gitu. Oke, kita lanjut. Sejarah sebagai pendidikan perubahan. Pada dasarnya sejarah merupakan perubahan. Kehidupan manusia terus berubah walaupun kadar perubahan pada waktu ke waktu tidak sama. Hal tersebut terekam dalam sejarah. Perubahan-perubahan yang telah terjadi pada masa lampau dan terekam dalam sejarah juga dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan perubahan pada masa sekarang. Jadi perubahan-perubahan pada masa lampau itu kita ambil contoh revolusi industri. Nah, revolusi industri itu kan mulai dari awalnya tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin diesel atau mesin uap lah itu. Nah, dari situ kan yang awalnya manusia dipakai banyak terus tidak dipakai lagi, yang mengakibatkan pengangguran. Sama dengan sekarang. Kalau sekarang kan yang pada masa-masa kritis ini
orang-orang tidak lagi bekerja di pabrik gitu. Misalkan pabrik pabrik apa ya lah, pabrik rokok lah istilahnya. Pabrik rokok itu kan kalau beberapa bulan yang belakang itu masih menggunakan tenaga manusia itu. Tapi kan dalam hal untuk kemanusiaan itu bagus untuk mensejahterakan warga yang di sekitar. Tapi dalam kasus dalam sudut pandangnya para pengusaha itu merugikan. Terus ada 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 penemuan baru tentang robot yang mengolah rokok tuh secara otomatis gitu. Nah dari situ kan yang tukang gulung, tukang membuat di apa ngarannya tuh, rokok tuh apa? Rokok tuh apa ya? Apa ya? Tembakau itu kan tidak lagi oleh manusia. Nah dari situ manusia berkurang, padahal semakin tahunnya manusia itu semakin bertambah juga. Nah itu jadi problem juga itu. Terus yang beberapa tahun yang belakang itu adanya demo demo taksi taksi bukan taksi online, yang taksi biasa, taksi konvensional. Demo karena pendapatannya menurun ya. Pendapatan menurun diakibatkan banyaknya manusia aja. Masyarakat beralih ke aplikasi aplikasi itu secara online. Jadi orang-orang cuma menunggu di muka rumah aja, nggak perlu lagi menunggu di pinggir jalan. Terus tinggal nunggu uh, mobil datang bebuat langsung diantar ke situ itu kan praktis itu. Terus kalau taksi biasa kan harus menunggui apakah ada yang lewat kah, terus belum lagi biaya operasionalnya dan lain-lain gitu. Apakah itu merugikan? Kalau dalam beberapa tahun tuh emang kasusnya tuh lebih besar lah. Tapi kan yang namanya perubahan kan pasti semakin maju. Kalau tidak mau berubah, ya otomatis ya gitulah. Perubahan kan zaman kalau sekarang ini, kalau kalian tidak bisa menggunakan teknologi atau dalam hal IT lah istilahnya itu, kalian akan kerepotan di masa yang datang tuh, kerepotan mencari pekerjaan. Karena orang-orang ataupun para pengusaha itu sudah beralih lah istilahnya, mulai dari zaman manusia ke mesin. Terus mesin tuh ada yang menggerakkan komputer kan, yang dicari kan bukan yang ahli-ahlinya. Nah dari situlah istilahnya ada perubahan gitu, harus bisa menyesuaikan lah istilahnya. Oke, kita lanjut. Sejarah sebagai pendidikan masa depan. Mempelajari sejarah bukan berarti hidup pada masa lalu. Sejarah mengandung peristiwa-peristiwa yang memiliki makna dan pesan yang dapat kita interpretasikan sebagai acuan untuk kehidupan pada masa kini maupun masa depan. Dengan mempelajari sejarah secara kritis dan terarah itu, kritis tuh boleh, membacot boleh, tapi harus terarah itu. Jangan hanya membacot yang ada jelas itu maksudnya. Kita dapat memprediksi apa yang kira-kira akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah ini hebatnya kalau kegunaan sejarah sebagai ilmu itu. Jadi kejadian-kejadian pada masa lalu itu bisa menjadi ke masa sekarang, atau kita bisa memprediksi kejadian yang di masa depan itu seperti apa. Kalau misalkan kayak apa namanya lah, pada masa-masanya memasuki perang dunia kedua, itu kan faktornya tuh banyak, mulai dari krisis ekonomi, dari apa namanya tuh, flu Spanyol kan yang menjangkiti semua wilayah negara. Setelah flu Spanyol kan terjadi yang namanya
krisis ekonomi gitu, krisis ekonomi global. Nah itu kan sama nih dengan sama pada masa sekarang, asalnya pandemi corona jadi krisis global itu krisis nang jadi susah lah orang-orang sulit mencari pekerjaan dan pendapatannya kurang itu. Nah dari situ kan kalau dilihat dari pada masa masa-masa sebelum perang dunia kedua kan, setelah krisis kan kenapa jadi berperang kan pasti ada yang menimbulkan efeknya gitu. Kalau aku lihat kalau pada masa sekarang itu, pada masa sekarang dan masa depan, yang dikhawatirkan oleh para orang sejarawan ataupun nang paham dengan sejarah dan orang-orang pengamat istilahnya itu, bahwasanya akan terjadi perang dunia ketiga aja, yang dimana antara Amerika Serikat dan sekutunya, terus Rusia dengan Cina dan sekutu-sekutu lainnya, kan jadi perang nuklir itu. Indonesia empat mana? Oh kada tahu, besaran pemimpinnya situ. Tapi pola-polanya itu sama dengan perang dunia kedua. Pada pada masa perang dunia kedua, pada masa perang dunia sebelum pada masa perang dunia kedua kan krisis ekonomi, krisis kesehatan terjadi. Setelah krisis kesehatan terus terjadinya krisis ekonomi, krisis masa depresi global lah itu, ada dikisahkan loh. Bukti sejarahnya ada. Terus kenapa jadi bisa bangkit kan, lain-lain itu bahaya itu. Itu bukan bahaya lagi, itu bisa diprediksi lah bahwasanya akan terjadi mau tidak mau itu. Oke, kita lanjut. Fungsi sejarah sebagai ilmu. Sejarawan Nugroho Noto Susanto menyatakan sejarah memiliki 3 fungsi. Ketiga fungsi tersebut sebagai berikut. 1. Fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif itu ada situs sejarah dapat menjadi sarana rekreasi atau wisata gitu. Selain mengunjungi situs sejarah, rekreasi sejarah dapat dilakukan dengan membaca buku. Nah, jadi kalau kami dalam orang-orang guru-guru sejarah tuh, kalaunya sudah membaca buku sejarah itu ibaratnya tuh kan menghayal apa yang terjadi. Oh, kayak kejadiannya itu. Asal seorang tuh berpikir luas benar gitu. Terus kalau kalian membaca novel-novel atau membaca kisah-kisah di Wattpad kah itu nang halunya luar biasa, itu kan menghayal itu, membaca menghayal terus kadang mau taguring itu. Jadi fungsi rekreatif itu bisa secara langsung atau mengunjungi situs, terus bisa juga secara tidak langsung dengan membaca buku sejarah itu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang kalau membaca buku sejarah itu ngantuk gitu karena tidak berpikir, itu masalahnya. Kalau kalian berpikir dan menghayal terus terjadi, oh kayak ini, oh kayak ini. Itu sebukuan yang 500 halaman tuh kan ada gulingan sama halaman gitu. Asa kayak apa gitu kisahnya itu. Itu adalah fungsi rekreatif. Yang kedua, fungsi inspiratif. Kisah sejarah dapat memberi inspiratif lah gitu. Kisah sejarah dapat memberi inspirasi. Kalau kalian membaca buku sejarah kan pasti ada makna-makna yang terdalam gitu. Gak mungkin kan kalian membaca buku sejarah tanpa ada tujuan tertentu, pasti. Ya Allah, kedengaran coy. Sorry. Ada yang kawan bertektokan di sebelah, no, kata aku juga. Oke, kita lanjut. Aduh, udah seorang bertektokan juga tapi
Nantilah. Ins- Kisah sejarah dapat memberikan inspirasi untuk bisa menjadi yang lebih baik, itu satu. Terus sejarah juga berperan dalam memperkuat identitas bangsa atau national building dan mendorong dedikasi sebuah bangsa untuk berjuang. Jadi dalam kalaunya inspiratif nih, banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau kalian lihat di video-video yang ada di Instagram kan, yang ada di TikTok, itu kan pada masa 17 Agustus kan banyak yang membuat, atau sebelum 17 Agustus kan ada video-video yang rasanya itu asa nasionalisme seorang nih berasa muncul lah gitu. Atau misalkan kayak orang make up dengan khasnya Indonesia yang merah putih, terus ada gelombang Garuda kan ada gitu. Itu masuk ke fungsi inspiratif juga. Jadi kisah sejarah itu tidak hanya kisahnya, tapi untuk melihat, mengagumi, asa kayak ini kita mah orang Bahari itu asa gila, asa seorang nih asa berterima kasih benar gitu, nah asa bersyukur benar Indonesia ini sudah merdeka. Nah gitu maksudnya dari fungsi inspiratif. Oke, kita lanjut ke fungsi instruktif. Fungsi instruktif berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam menjelaskan mata pelajaran lainnya. Jadi instruktif ini kan yang berkaitan dengan pembelajaran. Ada yang dipelajari kayak yang ini sekarang, terus sejarah Indonesia itu ada yang dipelajari lah. Kenapa sih ya mempelajari sejarah Indonesia gitu pulang jadwal ulang? Karena kalian harus tahu gitu perjalanannya itu seperti apa. Tidak mungkin orang kenapa sejarah itu harus dipelajari di sekolah ya, padahal perlu dipelajari pada masa lalu. Kalaunya kalian tidak mempelajari, kalian tidak mengetahui prosesnya itu. Ibaratnya tuh dalam ilmu sejarah itulah semua sumber ilmu itu adalah sejarah. Semua mata pelajaran apapun yang baru ditemukan itu dianggap sebagai sejarah juga. Kenapa aku bisa menyebutkan seperti itu? Karena kayak misalkan mempelajari tentang kimia atau biologi, itu kan penemuan beberapa tahun yang lalu gitu, atau beberapa puluhan tahun yang lalu, itu kan sebagai sejarah juga itu. Tapi ada sub-subnya lagi gitu. Jadi misalkan mempelajari tentang apa ya namanya lah, biologi, fisika. Di fisika tuh kenapa mempelajari tentang Newton atau tentang gravitasi, hukum Newton 1 2 3 kah? Kadang ingat aku nah. hukum fisika 1, hukum fisika 2 itu ada jalannya itu. Kenapa jadi gitu kan? Nah, itu dari fungsi pembelajarannya itu. Iya lah, ada ingat juga aku nah. Kalau misalkan kayak kimia itu kan kenapa ada apa namanya, unsur kimia, unsur kimia apa friend, unsur kimia atau friend periodik kah? Unsur periodik. Nah, unsur periodik itu kan kenapa ada ditemukan, kan pasti ada kisahnya itu. Itu juga dianggap sebagai sejarah, tapi dibedakan dengan hal yang lain. Itu maksudnya unsur periodik unsur golongan gak bre? Ada inget juga aku nah, golongan 1, golongan A, golongan A, B. Ada inget juga aku tuh. Hafal tuh lapah tuh. Ya pokoknya itulah. Itu sebagai sejarah juga itu, tapi dengan hal yang lain. Jadi ada sejarah
sejarah terus cabangnya banyak gitu. Itu sebagai fungsi instruktif. Oke, kita sampai di sini, semoga kalian paham. Semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan, kalau kalian ingin dapat nilai, silakan kalian komentar apa pertanyaannya gitu. Aku anak penjawab, tapi pertanyaan kalian itu aneh-aneh semua itu. Kalian memberikan pertanyaan tapi tidak melihat apa yang saya jelaskan gitu. Pertanyaan itu monoton benar gitu. Pertanyaan yang ada di di website apa pulang itu pertanyaan yang aduh kok anak IPS gitu amat gitu. Pertanyaannya tuh monoton. Biasanya lah anak IPS yang aku 2 tahun mengajar, pertanyaan anak IPS tuh kritisnya minta ampun. Bahkan pertanyaan yang tidak aku pikirkan, mereka pikirkan lalu mereka bertanya itu. Nah, itu yang aku suka itu. Tidak hanya menonton misalkan apa yang disebut dengan sejarah sebagai ilmu aja. Terus bagaimana contoh apaan itu, pertanyaan yang paling kono itu. Tidak ada pertanyaan yang kritis lah itu. Nah, dari situ aku melihat seberapa kritis kalian gitu. Oke, sampai sini saja. Semoga kalian paham. Karena selanjutnya itu adalah sejarah sebagai peristiwa. Nantilah itu minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.